warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang saya muliakan para orang tua kami, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Amilin Paripurna ya. Al-Amilin, ayahanda dan ibunda pada malam ini hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan berselawat kepada beliau, insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Apa tanda umat Nabi Muhammad? Tentu orang-orang yang menjalankan syariatnya, orang yang cinta kepada beliau, orang-orang yang menjalankan apa-apa yang beliau ajarkan, termasuk sunnah beliau, termasuk agama yang beliau ajarkan. Dan kita kenal dalam Islam itu, kita punya tahun namanya tahun Hijriyah. Ya, tahun Hijriyah terdiri dari 12 bulan. Dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Apa Ibu itunya? Apa Ibu? Muharram sampai Zulhijjah hafal atau enggak? Ada pula yang tak hafal, kan terlalu namanya itu. Ya, ada pula yang tak hafal. Ya, banyak yang tak hafal. Kita mempunyai tahun, tapi kita tidak kenal dengan tahun kita. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa Bu? 10? 1446. Tanggal berapa hari ini? Dah mulai. Itu belum, baru itu aja saya tanyakan tuh Pak. Ya? Tanggal berapa hari ini? Tengok, terus itu kan ada anak Pak. Berapa? 21 Zulhijjah. Allahu Akbar. Ini udah salah setting ini. Zulhijjah. Sekarang masih Muharram. Hilang. Katanya kita salah satu cinta kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu kita tahun Hijriyah. Memang bukan Rasulullah yang buat. Nabi tak pernah buat tahun. Abu Bakar tak pernah buat tahun, Pak. Maka zaman Nabi itu tahun itu disandarkan dengan peristiwa. Ya. Kayak orang-orang kita dulu. Tanya kita ke atuk-atuk kita, atuk lahir tahun berapa tuh? Tahun waktu Jepang menjajah katanya kan? Tak ada tahunnya. Ya, orang-orang dulu mereka tak kenal kalender, Pak. Makanya termasuk orang-orang Arab ketika itu. Kapan Nabi Muhammad lahir tahun berapa Nabi lahir? Tahun apa? Tahun gajah, Pak. Tak ada tahun. Masehinya iya ada. Karena Masehi 600 tahun sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada. Tapi bukan Masehi yang dimaksud di sini adalah Isa Al-Masih, tidak betul juga. Karena tahun Masehi itu dibuat sebelum memang permintaan Vatikan, tapi yang buat Raja Romawi. Mereka buat tahun namanya tahun
Masehi bagi kita hari ini. Padahal tahun itu tidak mengakui terhadap dimulainya Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak lahir di bulan Januari. Jadi ada juga kesalahan di sini. Maka muncul istilah tahun Syamsiyah. Kalau kita tahun Qamariyah, menurut bulan, sama-sama 12. Ibu cinta dengan tahun Hijriah? Cinta dengan tahun Hijriah, Bu? Nah, ada yang jawab. Bapak cinta dengan tahun Hijriah? Iya, Pak. Nah, mau tanya langsung. Nah, apa yang siko? Nikah bulan berapa, tahun berapa Hijriah? Nggak terkonak lah Ustaz. Saya tes, nikah kan Hijriahnya ini lihat itu. Coba Bapak Ibu nikahkan orang, pasti yang dicari yang pertama apa? Tanggal Hijriah. Kalau saya 15 Sya'ban saya nikah. Masih ingat saya, Bu. Hafal lagi. Ibu, tanggal berapa? Ada yang hafal? Coba tengok buku nikah Ibu, ada tuh Hijriahnya di situ. Karena kami di kantor KUA itu pasti setiap yang pernikahan kami tengok Hijriahnya. Dan kantor KUA makai hari ini masih makai Hijriah. Maka kalau ibu nikah hari Minggu, kalau di buku nikah tertulis Ahad. Tidak pernah kami tulis Minggu. Tengok di buku nikah. Asal ada yang nikah hari Ahad pasti ditulisnya Ahad tanggal sekian Hijriah, baru Masehinya. Anak kita hari ini kan jarang menyebut Ahad. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya tak? Padahal Ahad itu maknanya 1. Isnain 2. Selasa 3. Khamsah, Khamis, Arba'ah, Rabu, 4. Ini kan bahasanya cocok. Maka Ahad. Hari Ahad. Ini sebagai mukadimahnya saja, supaya kita evaluasi diri sejauh mana kita memperhatikan momentum Muharram ini untuk memperbaiki diri kita. Jadi waktu itu sangat cepat berlalu. Makanya Bapak Ibu, ketika Imam Al-Ghazali duduklah di sebuah serambi dengan murid-muridnya, beliau hanya menanyakan 4 hal kepada muridnya. Apa kata Imam Al-Ghazali tadi? Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari kita? Pertanyaan kedua, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Wahai murid-muridku, apa yang paling ringan? Wahai murid-muridku, apa yang paling berat? Jadi 4 pertanyaannya. Yang pertama yang paling jauh. Yang kedua yang paling dokek. Yang ketiga yang paling ringan. Yang keempat yang paling berat. Ketika ditanya apa yang paling jauh, banyak muridnya menjawab secara logika. Yang paling jauh langit, yang paling jauh matahari, yang paling jauh bulan. Tidak, kata sang imam tadi. Yang paling jauh dari kita adalah waktu. Apa yang paling jauh, Pak? Waktu. Maka dalam Al-Quran itu sering ditemukan Allah itu bersumpah, wal asr, demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu asar. Sehingga disebut dengan surat Al-Asr. Kenapa Imam Al-Ghazali menyebutkan waktu yang paling jauh? Karena ketika waktu kita lewati, mustahil kita akan berjumpa dengan waktu tersebut. Kalau ibu pergi Jakarta, balik ke Riau, mungkin gak ibu pergi lagi ke Jakarta besok? Mungkin, Pak, masih bisa. Ibu umroh ke Mekah, mungkin gak
di lain bulan, di lain tahun ibu pergi umrah lagi. Mungkin, padahal jauh. Tapi waktu maghrib tadi kita sholat, mungkin tak kita ketemu lagi dengan maghrib itu? Tak mungkin, karena waktu itu tidak bisa dibalikkan. Waktu itu tidak bisa lagi diputar ulang. Dia akan pergi, akan kita tinggalkan selama-lamanya. Jadi kadang-kadang kita lalai dengan waktu, tidak kita pikirkan. Padahal waktu yang kita lalui itu mustahil kita akan berjumpa dengannya. Makanya ibu berganti tahun, berkurang umur. Jangan sangka ibu muda boleh, tapi bertambah. Iya dah. Kok masih merasa muda? Ya, semangat tetap muda, tapi jangan masuk muda. Apalagi apa-apa. Jangan pernah kita merasa muda. Semangat tetap semangat anak muda. Tapi berfikirlah kita untuk selalu memperbaiki kualitas hidup kita. Jangan bapak nanti apa istilahnya telak nakal. Itu yang paling bahaya bapak. Tahu bapak telak nakal? Makin tua makin nakal. La ilaha illallah. Itu telak nakal namanya. Sebelum berbini, sebelum beristri, rajinnya ke masjid pak. Lah punya istri, lah punya anak, selingkuhnya lah, itu telak nakal namanya. La ilaha illallah. Ya, kalau mau nakal dulu sebelum punya. Nah, itu saya nyebut berani karena ibu bapak sudah punya istri semua. Lah terlambat ya pak. Ya. Maka jangan kita setiap waktu itu selalulah kita menjadi orang yang baik. Maka waktu itu ada 3. Berlalu, sekarang akan datang. Orang yang baik waktu hari ini lebih baik perbuatannya dari hari kemarin. Orang yang merugi waktu hari ini sama tingkat kebaikannya dengan hari kemarin. Orang yang celaka waktu hari ini lebih parah daripada waktu yang kemarin. Jadi ingat pesan Rasulullah Bapak Ibu, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, semakin baik amal perbuatannya. Semakin tua, semakin dekat kepada Allah. Itu orang baik itu Pak. Istiqomah dia. Semakin tua, semakin elok. Semakin berumur, semakin baik. Semakin umur hatinya semakin lapang. Semakin tua, makin hilang sifat dongki. Ini nak. Makin tua, makin kuat iri hati sama orang. Makin tua, makin sering merajuk. Makin tua, makin faibu hati. Nah, itu hilangkan sifat-sifat seperti itu, supaya kualitas waktu kita tetap menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dari kita? Ibu yang jawab, yang paling dekat apa, Bu? Apa yang paling dekat? Hah? Apa yang paling dekat tadi? Kematian. Mantap Ibu. Karena dari start ke finish selalu kita kejar. Andai umur ibu jatahnya 60 tahun, andai umur bapak jatahnya 60 tahun, berapa umurnya sekarang Pak? Pak Haji, berapa umurnya? Alah 50 ya. Tapi kayak sampai puluh umur bapak. Ya, luar biasa. Kalau umur 50 tinggal 10 tahun lagi.
Ini yang kita pikirkan. Ya, ini yang kita pikirkan. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan zikrul maut, orang-orang yang ingat akan mati mendapatkan 3 hal. Yang pertama, izzah fil ibadah, semangat ibadahnya akan meningkat. Karena yang dia pikirkan bukan hari ini lagi Bapak Ibu, tapi bekal untuk menghadap Allah. Muncul semangat ibadahnya. Maka orang yang ingat mati, kata Imam Al-Qurtubi, izzah fil ibadah, akan muncul semangat dalam ibadah. Yang kedua, asra'ut taubah. Orang-orang yang ingat akan mati, selalu dia ingin bersegera untuk kembali kepada Allah, taubat. Jadi makna hakikat hijrah itu sebenarnya taubat. Maka hadis hijrah itu, tengok matan Arba'in, kitab Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Apa hadis pertamanya? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis hijrah, Pak. Karena hadisnya bukan sampai di situ saja. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin manawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'ati yankihuha fa hajara ila ma hajara ilaihi. Panjang hadisnya, Pak. Cuman yang populer ya Ibu apa hafal, innamal a'malu binniyat. Awak kan yang sering hafal ujung-ujungnya tuh. Pangkal-pangkalnya. Innamal a'malu binniyat, cukup panjang. Sesungguhnya setiap perbuatan itu kata Nabi dimulai dengan niat. Walikulli imrin manawa, setiap perbuatan urusan apapun yang kita lakukan Allah balas sesuai dengan niat. Apa nawaitu kita hari ini? Apa nawaitu kita? Ya. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi, kata Nabi, siapa yang niatnya hijrah betul-betul karena Allah. Apa makna hijrah tadi? Taubat. Jadi hijrah itu bukan bapak tuh sudah hijrah dia. Apa tandanya? Janggutnya sudah panjang, kakinya sudah, celananya sudah naik ke atas. Apakah itu tanda hijrah? Sementara hakikat hijrah tadi taubat kepada Allah. Percuma jenggot panjang, celana pakaian kita sunnah, tapi masih rajin menggunjing orang. Percuma ibu sudah pakai jilbab panjang, aurat sudah tertutup, tapi masih rajin bisik-bisik tetangga. Ada nilai itu. Ya. Maka hakikat hijrah itu betul-betul taubat kita kepada Allah. Oh salah pakaian seperti itu Ustaz? Tidak. Pakaian seperti itu bagus, tapi bukanlah itu sebagai aspek atau tanda-tanda orang sudah hijrah. Kadang hari ini kita sibuk dengan aksesoris. Paham Ibu aksesoris? Kita sibuk menengok lahiriahnya saja, sehingga kadang-kadang memunculkan kesombongan. Nah ini taubat dia nih, woi udah bagus pakaiannya sudah begini. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Hakikat orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan niat betul-betul karena Allah. Maka niatnya dulu yang penting Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena Ibnu Katsir mengatakan ahsinun niyya fa innaha ablaghu ila Allah. Baikkanlah niat kalian, kata Ibnu Katsir, karena niat itu lebih dulu dia sampai kepada Allah. Karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah. Apa contohnya? Ibu mau naik haji. Naik haji apa syaratnya, Bu? Bayar porsi. Ibu tuh umurnya 60. Dia mau naik haji. Bayar porsinya. Berapa sekarang? 25 juta. Untuk porsi haji. Masa tunggu berapa tahun? 30 tahun.
Berarti ibu tuh nanti naik haji 6, 7, 8, 9. Umur 90. Allah Akbar. Kalau logika awak kan gini, nggak usah aja daftar bu, umroh aja lah. Kan umroh sama dengan haji. Inilah salah pikiran kita bu. Umroh hukumnya apa? Umroh hukumnya apa Pak? Sunnah. Haji bayar porsi oleh ibu tadi. Sudah bayar tadi baru 2 bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira ibu itu sudah haji atau belum di mata Allah? Sudah atau belum? Karena niat lebih dulu sampai kepada Allah. Ini Ibnu Katsir yang mengatakan. Jadi begitulah Allah itu sayang. Niat saja kita sudah sampai kepada Allah. Contoh ibu niat puasa Senin. Malamnya ibu niat, besok saya puasa sunat hari Senin. Sampai di kantor datang kawan lama. Pas pula menjelang zuhur, kita ajaklah dia sholat zuhur. Samping masjid itu ada pula rumah makan. Nama rumah makannya rumah makan sederhana, contohnya coba ya. Oke di situ kan. Karena kita biasa menjamu kawan setelah sholat tentu. Ayolah makan kita dulu. Makan, bawa kawan tadi ke rumah makan. Kita boleh tak kita berbuka? Boleh. Hilang tak pahala puasanya? Tidak, karena niatnya kita puasa karena Allah. Makanya niat itu lebih dulu sampai kepada Allah. Maka setiap perbuatan itu jangan lupa dengan nawaitu yang baik. Niatkan karena Allah. Maka paman kana hijratu ila Allah, kata Allah tadi, maka Allah balas dengan orang-orang yang hijrah kepada Allah. Cuman karena sebahagian sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, macam-macam niatnya Pak. Ada karena Allah, ada yang karena hijratuhu lidunya, atau dia hijrah karena dunia. Awim ro'ati yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Ini biasanya anak bujang atau yang ikut hijrah. Hijrah, ayo hijrah. Kenapa kamu hijrah? Banyak cewek-cewek cantik nampak di masjid itu hijrah. Ikut pula dia hijrah. Niatnya apa tadi? Untuk kalau ada nanti jodoh. Salah itu tak salah juga, tapi pahalanya tidak diberikan oleh Allah. Maka fahajara ila ma hajara ilaihi, maka Allah akan membalas sesuai dengan niat kita, apa yang kita niatkan dalam kehidupan kita. Maka sampai di Madinah betul Pak, ada yang dapat istri cantik, ada yang dapat sedekah dari kaum Ansar. Kan di Madinah itu namanya kaum Ansar, di Mekah namanya muhajirin. Ketika hijrah tadi, maka peletakan tahun hijrah itu diletakkan di situ. Apa hikmah yang kita ambil? Supaya kita menjadi orang baik. Gunanya apa? Karena hidup ini singkat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat itu adalah kematian. Karena mati itu asal katanya kan mata. Sebagian ulama mengatakan qalaba, pindah. Mati itu hanya pindah alam. Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfurun? Apakah kalian mengingkari? Apakah kalian mengingkari kata Allah? Kuntum amwatan, dulu kita tidak ada. Dulu tidak ada kita. Kuntum amwatan, kalian tidak ada kata Allah. Hanya pertemuan sulbi wa tara'ib di alam rahim. Nah, ini ada pertama, namanya alam rahim. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu di alam rahim, ditiupkan ruh, maka masuk kita alam kedua, namanya alam dunia. Itu makin lama dia, alam rahim 9 bulan.
Masuk alam dunia, Allah tentukan takdir kita. Ada yang langsung kembali kepada Allah, ada yang diberi 60, 70, 80. Sudah makin lama sedikit. Summa yumitukum. Kemudian Allah matikan lagi kita. Mati kita. Summa yuhyikum. Ketika mati Allah hidupkan lagi. Masuk alam ketiga. Namanya alam barzakh. Ini fase alam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Summa yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kalian di alam barzakh, alam kubur. Summa ilaihi turja'un. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu Bapak Ibu rahimakumullah singkat. An-nasun niyamun. Kita hidup di dunia ini seperti orang tertidur. Kita hidup di dunia ini seperti orang tertidur. Bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat hidup. Bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat hidup, maka wajar Buya Hamka mengatakan kalau hidup hanya untuk makan, kera di hutan pun makan. Kalau hidup hanya untuk punya anak dan keturunan kawin, babi hutan pun punya anak dan kawin. Tapi bukan itulah hakikat hidup. Kita adalah seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah hakikat hidup kita, ibadah. An-nasu niyamun, makanya manusia itu tidur. Apa tidur manusia tadi? Jabatan. Bakpo caro menjadi anggota dewan meskipun menyogok, itu manusia tidur. Bakpo caro menjadi seorang gubernur meskipun berbuat curang, itu namanya tidur. Itu kan mimpi indah. Rumah bagus, suami gagah, anak banyak, harta banyak. Itu namanya mimpi indah. Bagi siapa yang bermimpi ini? Bagi orang-orang yang lalai. Fa'iza mata fantabih. Ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Ketika nyo mati, baru jagonyo. Oh, ikur yang kehidupan sebenar-benarnya. Makanya ulama tadi mengatakan sesungguhnya manusia itu tidur. Fa'iza mata fantabih. Ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Ketika sampai liang lahat, ditiupkan roh kembali, jago itu baru sadar. Inilah rupanya hidup yang sesungguhnya. Kita sibuk dengan mimpi-mimpi tadi. Kenapa kita mimpi? Karena kita lalai kepada Allah. Bagi orang yang tidak lalai, maka qalbnya hidup tuh. Hatinya hidup. Dengan apa dihidupkan hati tadi? Dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan zikir. Zikir inilah yang menghidupkan hidup kita, jiwa kita. Karena badan kita ini kan terdiri dua nih, Pak. Selalu kita ucapkan semoga sehat jiwa dan apa maksudnya Ibu? Apa maksudnya? Selalu supaya sehat jiwa dan kenapa jiwa yang kita dulukan? Tapi kehidupan kita lebih mendahulukan raga. Jadi tidak sesuai ucapan kita dengan kenyataan hidup. Kita mendahulukan raga daripada jiwa. Padahal yang kita minta itu apa? Sehat jiwa dan raga. Apa contohnya raga yang kita dulukan? Seorang ibu atau anak perempuan kena aja bintik-bintik di mukanya langsungnya ke dokter. Malu. Ya. Itu apa tuh? Ini jiwa atau raga? Raga. Lebih kita perhatikan. Tapi ketika hati kita masuk sifat iri dengki, kita bersihkan. Kita biarkan aja berlarut-larut.
Ya, mau sampai mati, Ustaz, tak mau saya tegur sapa sama dia. Biarkan aja, berarti jiwanya sudah rusak. Karena tidak membersihkan jiwa. Jiwa ini yang disebut dengan nafsul. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Dan jiwa itu terbagi 3. Mutmainnah, lawamah, ammarah. Kita di sisi mana, Pak? Jiwa Bapak Ibu di mana? Ammarah, lawamah, dan mutmainnah. 3 pula tingkat jiwa manusia itu. Ammarah, Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Orang-orang yang mempunyai jiwa ammarah itu tidak pernah elok itu. Tidak pernah dia memandang orang lain elok. Pokoknya salah. Kaya orang tak jual elok. Maju orang tak jual elok. Pokoknya selalu tadi muncul sifat-sifat yang tidak baik. Tingkat kedua disebut lawamah. Lawamah ni labil. Kadang musim solat rajinnya solat. Musim khatam Quran ikut ibu tu khatam Quran. Ada kelompok gosip, ini rajin pula monggo lah campur aduk. Itu namanya lawamah, masih setengah-setengah. Tapi yang kita cari itulah nafsul mutmainnah, yang betul-betul berzikir kepada Allah, yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk pertanyaan yang ketiga tadi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apa yang paling ringan? Apa yang paling ringan kata Imam Al-Ghazali? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ringan itu adalah tarikus shalah. Meninggalkan sholat. Itulah yang paling ringan bagi manusia, Pak. Kita statistikkan hari ini lebih banyak yang sholat atau tidak sholat umat Islam, Bapak Ibu? Lebih banyak yang tidak sholat. Saya survei itu Bapak Ibu, setiap BP4 kalau ada yang nikah, selalu saya tanya, kamu sholat atau tidak? Pertanyaan pertama itu tuh, Pak. Kamu calon suami sholat atau tidak? Alam mulai sholat, tapi jawabannya tak meyakinkan. Kalau kamu tidak jujur, tidak mau nikah kan? Saya bilang, oh iya Pak, tidak sholat. Langsung jawabannya jujur, karena sudah diancam. Tahu tak Bapak Ibu, pertanyaan seperti ini yang jawab tidak sholat itu berapa banyak? Mereka sholat, maghrib sholat, isya tinggal, subuh tinggal, zuhur sholat, asar tak kemana-mana, maghrib sholat. Tahu tak? Dari 100 catin, hampir 70-60% seperti ini. Tabayang Bapak Ibu itu. Itulah real hari ini Bapak Ibu. Hampir 60-70% tidak sholat. Sembahyang sholat tapi sering bolong-bolong. Terus calon istrinya gimana Ustaz? Saya tanya juga, kamu sholat atau tidak? Tahu tak Bapak Ibu jawabannya apa? Sama jawab kuahnya. Itulah jawabannya. Dan hampir 60%. Maka wajar Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ringan bagi orang itu meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah apa istilahnya kalau dalam amalan kita, itulah jantung amal tadi. Masalus sholat fiddin kama salir ra's. Sholat itu dalam tubuh itu seperti kepala. Ibu rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi tidak sholat. Seluruh amal tadi sia-sia, tak ada gunanya, Pak. Karena Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat ketika kita mati, yang pertama kali dihisab itu apa? Salat. Iza salahat, apabila salatnya bagus, maka dianggap seluruh amalnya bagus. Tapi kalau salatnya tidak bagus, dianggaplah seluruh amalan-amalannya tidak bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa sembarangan masalah solat ini, tegas kita. Muru auladakum bis shalah.
perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Jangan mudah meninggalkan sholat. Khawatir kita karena orang meninggalkan sholat, langsung Allah katakan dalam Al-Quran nama nerakanya. Ketika penduduk neraka tadi ramai di dalam, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Hei manusia, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawab penduduk neraka tadi yang terbakar tadi? Lam naku minal musallin. Ya Allah, ketika hidup di dunia dulu kami tidak mau sholat. Padahal Islamnya pun KTP-nya Islam. Apa nerakanya tadi Pak? Neraka saqar. Tengok dalam Al-Quran. Orang yang meninggalkan sholat sudah ada tempatnya oleh Allah nerakanya. Namanya neraka saqar. Itu jawabannya, dan ini Al-Quran. Harus kita percaya kepada Al-Quran. Yang terakhir, apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai murid-muridku, apa yang paling berat? Yang paling jauh tadi apa Bu? Waktu. Pesannya di sini apa? Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Yang paling dekat, mati. Apa gunanya, hikmahnya di sini? Selalulah kita mengingat mati, karena mati bisa menyebabkan semangat dalam ibadah, bersegera kita untuk taubat, kata Imam Al-Qurtubi. Dan yang terakhir, yalin qalbak, membuat hati kita lunak. Membuat hati kita lunak. Kalau ada iri, dengki, senang melihat orang susah melihat orang senang, obatnya apa tadi? Ingat mati. Hilang kesombongan tadi. Maka mati itu yang paling dekat. Apa yang paling ringan? Apa yang paling ringan Bapak Ibu? Meninggalkan sholat. Maka jaga sholat kita dan jaga sholat anak-anak kita. Yang keempat, apa yang paling berat? Dan ini dicari oleh orang hari ini. Apa yang paling berat? Memikul amanah. Ra'in, orang yang diberikan kepercayaan. Ini berat menunaikan amanah tadi. Ya. Maka hati-hati kita. Jadi orang yang mempunyai amanah itu dapat 2 ganjaran. Ketika dia baik, ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia melenceng, maka Allah juga memberikan balasan yang sangat kuat kepada dia, azab yang sangat pedih. Terus amanah itu apa Ustaz? Mulai dari yang kecil. Seorang suami diberikan amanah anak istri, maka dia pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka buku nikah itu 2 warnanya. Yang untuk laki-laki apa warnanya Bu? Apa Pak? Yang warna untuk laki-laki merah. Beda mungkin zaman ibu sama warnanya ya. Dulu. Kalau kini merah untuk laki-laki. Marron. Untuk ibu-ibu, untuk istri hijau. Ini punya filosofi. Kenapa dia merah? Dia seorang pemimpin. Kenapa istri hijau? Dia seperti pohon memberikan naungan. Ketika suaminya pulang, dia akan merasa berteduh di bawah pohon. Iya Pak. Mulut apa aja? Oh iya Pak. Allahu Akbar. Iya kan aja lah dulu Pak. Ya. Iya kan aja. Menau, jangan terbalik pula nanti. Hijau jadi merah, merah jadi hijau. Makanya muncul kekacauan. Banyak juga kasus hari ini yang seperti itu. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi, kata Nabi. Setiap kalian itu pemimpin, jagalah amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai pemimpin. Mulai dari yang kecil dulu. Jadi mudah-mudahan momentum Muharram ini
membuat kita manusia yang lebih baik. Nawaitukan dari sekarang, niatkan apa yang kita niatkan untuk menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena waktunya sudah ada kode, kita masuk Isya dan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.